Ini dia 3 tempat wisata di Surakarta. Tempat wisata yang pertama, Keraton Surakarta. Surakarta itu terkenal banget loh sama keratonnya. Ada banyak buku yang mengisahkan Keraton Surakarta. Misalnya buku berjudul Keraton Company. Buku ini bagus banget loh. Keraton Surakarta saat ini jadi tempat tinggal keluarga sultan sama tempat wisata. Keraton Surakarta punya daya tarik istimewa dari segi kebudayaan dan kesenian. Misalnya tradisi malam Satu Suro, Sekaten, Grebek Sudiro, ada juga peninggalan sejarah kayak keris, gamelan, patung, sama yang terkenal itu Kebo Bule. Ngomongin Kebo Bule, aku jadi inget favorit persahabatan 4 kerbau berjudul The Four Buffaloes Friendship. One day from a distance, the wolves and the four buffaloes gathering grass to eat. From that distance, the wolf was very tempted to prey on them. However, it was difficult if they were always together. They might even revolt and deplete the wolf's energy. The wolves were lost not in a fight because one day the four buffaloes had a fight. The first buffalo wanted to find food for the day on a hill, but the second buffalo wanted to find food in the park in the eastern part of the forest. What if the wolf comes? I'm not afraid of wolves. While holding back his anger, the first buffalo went along to the hill. The wolf smiled contentedly at their quarrel. He forgets the first buffalo and poached on the buffalo alive. Apparently, the wolf was not full and satisfied. He turned the bones on the second buffalo who was busy eating grass in the garden. Nah, kisah novel ini kayak wirausaha sekarang. Para wirausaha emang harus bersaing tapi secara sehat. Dan juga mau saling berbagi atau sharing tentang usahanya supaya bisa cari ide sama-sama, terus usaha bisa berkembang dan gak gulung tikar. Nah, banyaknya budaya yang ada di Keraton Surakarta ini membuat banyak pengunjung berdatangan. Hal ini bisa nambah pendapatan di pariwisata karena ada tiket masuk. Terus pedagang kerajinan artefak di kios-kios jadi lebih laris. Contoh kerajinannya ada gantungan kunci motif keris, selendang motif Keraton Surakarta, dan dompet motif gamelan. Meski udah laris, penjual tetap promosiin produknya lewat media online pakai Shopee sama Instagram. Terus ngasih diskon atau free ongkir buat pengiriman. Penjual juga bisa ikut bazar dan buat brosur terus disebarin. Nah, ini termasuk promosi fisik. Kalau produk udah dipromosiin, pasti dong banyak orang yang tahu. Terus produk jadi lebih laku, dan penjual bisa dapat laba sekalian pelan. Makin banyak produk yang terjual, produk bisa jadi brand terkenal. Jadi kelangsungan usaha juga lebih terjamin. Para penjual juga harus punya kualitas sumber daya manusia juga, biar bisa bersaing sama penjual lain. Caranya buat produk yang lebih unik dan bentuknya lebih beragam, dan pastinya sesuai selera masyarakat. Penjual bisa melakukan penelitian dengan survei, supaya tahu selera masyarakat. Misalnya dengan post gaya produk kerajinan, terus pakai fitur polling Instagram. Nah, yang paling banyak dipilih masyarakat, berarti yang jadi selera masyarakat sekarang. Nah guys, itu tadi seliput tentang Keraton Surakarta. Sekarang kita masuk ke tempat selanjutnya. Cluenya, tempat ini merupakan pasar tekstil terbesar di kota Surakarta. Kira-kira apa, hayo? Aku hitung sampai 1-3 ya. 1, 2, 3. Yap, bener banget. Bagi kalian yang jawab klewer, kalian bener banget. Karena tempat selanjutnya ini merupakan pasar klewer yang menjual berbagai macam barang-barang yang berbau khas Surakarta. Contoh aja batik. Kalian tahu nggak sih, batik Surakarta memiliki ciri khas, baik dalam proses cap maupun tulisannya. Pewarnaan yang digunakan untuk membatik menggunakan bahan alam, yaitu soga. Motif batik Solo sendiri merupakan motif Sidomukti. Dan motif batik Solo atau Surakarta ini merupakan contoh pola tulis Solo yang terkenal. Motif batik ini memiliki makna tersendiri. Lain motif, lain makna. Nah guys, bagi kalian nih ya yang mau ke Klewer, alat transportasinya itu udah ada banyak banget loh. Jadi kalian udah nggak perlu ribet-ribet lagi nyari-nyari alat transportasi yang lain. Ataupun bagi kalian yang nggak punya kendaraan nih ya, bisa banget naik bus Batik Solo Trans yang udah mulai ada sejak 1 September 2010.
Ini semua diperhatikan oleh pemerintahan Solo yang memperhatikan banget keadaan lingkungannya nih. Kendaraan di Solo itu berupaya buat mengalihkan kendaraan pribadi ke kendaraan umum supaya mengurangi kemacetan juga polusi udara. Sampai sekarang batik Trans ini masih beroperasi. Masyarakat Solo maupun luar Solo udah nyaman banget nih naiknya. Dan juga bisa pamor transportasi khas Solo. Dan layanan dari Trans Solo ini sendiri udah terkenal baik banget loh. Bahkan harga naiknya tergolong murah. Apalagi buat para pelajar kayak kita ini ya. Jadi kalau pagi-pagi ke sekolah atau mau pulang sekolah ke rumah nih, kita udah nggak perlu lagi tuh yang namanya pusing mikirin naik apa ya nanti, atau nunggu jemputan orang tua lama. Jadi kita udah bisa naiknya. Nah guys, itu tadi tentang Klewer dan juga keraton. Sekarang kita akan membahas tempat terakhir, yaitu jeng Taman Sriwedari. Pastinya kalian sudah gak asing lah sama taman satu ini. Taman Sriwedari yang sering banget dibuat pementasan wayang, karena di dalam Taman Sriwedari terdapat gedung wayang yang dijadikan tempat pementasan. Biasanya wayang itu diiringi sama gamelan. Kalian tahu nggak gimana gamelan itu bisa menghasilkan bunyi? Ketika gong dipukul, tongkat akan menggetarkan lempengan gong sehingga akan menghasilkan getaran. Getaran itu berpindah dibawa oleh partikel udara menuju gendang telinga. Getaran tersebut mampu menggentarkan gendang telinga lalu dibawa menuju otak melalui syaraf sehingga bunyi gong dapat terdengar. Nah gitu cara bagaimana gong bisa terdengar sampai ke telinga kita. Begitu juga dengan alat gamelan lainnya. Oh iya, kalau mau nonton wayang harus beli tiket dulu buat pemeliharaan gedung. Untungnya penggemar wayang masih banyak di daerah Surakarta karena kondisi lingkungannya yang masih membudidayakan peninggalan dari nenek moyang. Lingkungan di Taman Sriwedari ini ramai, apalagi di bagian belakang Sriwedari, karena di belakang Sriwedari banyak pedagang kaki lima atau biasanya bisa disebut wedangan sih, yang jualan. Karena Taman Sriwedari jadi tempat masyarakat Surakarta yang buka usaha untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka. Meski banyak pedagang atau pengunjung di Sriwedari, tempat yang juga bersih karena sampah dibuang di tempat sampah. Di kawasan Sriwedari juga banyak pohon loh, jadi lingkungannya asri, sejuk, nyaman. Pokoknya sip deh gitu. Oke lanjut. Dinamika masyarakat bisa terjadi karena ada turunan Roh Kudus di dalam diri kita manusia yang membantu kita, menghibur kita, dan membangkitkan semangat yang gugur. Karena pasti ada juga penjual dagangannya gak laku, atau sebagian dari mereka masih berkekurangan, tapi semua tetap bisa dikendalikan karena adanya Roh Kudus di dalam diri kita yang telah dicurahkan oleh Yesus Anak Allah saat ia disalibkan. Nah guys, itu tadi 3 tempat wisata di Surakarta yang bisa kalian kunjungi, maupun yang dari Surakarta sendiri dan luar Surakarta ya. Kalian bisa mengunjungi tempat-tempat yang tadi dan mencari tahu lebih dalam lagi apa aja yang ada di dalamnya. Sekian video dari kami, semoga kalian senang menontonnya dan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. See you guys!